Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Syukur, alhamdulillah kita berikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk kumpul kembali di dunia maya, membahas firman-firman Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kesungguhan kita untuk mempelajari firman Allah dan sunnah Rasul betul-betul dibalas oleh Allah dengan kefahaman yang hak akan agama kita sendiri, dan juga diberi oleh Allah kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dengan perantaraan beliau kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya dengan mengamalkan apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Teman-teman yang berbahagia, semangat, pokoknya semangat. Walaupun walaupun BBM tidak naik, pokoknya tetap semangat, tidak jadi naik mungkin setengah tahun lagi gitu, di Indonesia. Baik, teman-teman yang berbahagia, kita buka mari surat Fussilat, ya, surat ke-41 ayat 33, kita bicara tentang dakwah. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik kaum perkataannya, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, dan dia tetap beramal soleh, wa qala wa innani minal muslimin, dan dia berkata, dia berpendirian, dia bersikap hidup, innani minal muslimin, sesungguhnya aku, ya, termasuk dalam kelompok orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah secara eksplisit menunjukkan kepada kita semuanya bahwa aktivitas dakwah itu merupakan aktivitas yang paling mulia di hadapan Allah. Ya, tentu saja kita bisa pahami hal itu karena orang-orang yang tadinya harusnya tersesat menjadi penghuni neraka, karena dakwah dia akan menjadi penghuni surga. Orang-orang yang mereka itu hidupnya rusak, bakal calon menjadi perusak dunia ini, kemudian karena dakwah dia menjadi manusia-manusia yang pembangun. Orang-orang yang akan merugikan kita, keluarga kita, sanak kerabat dan sebagainya, tetapi karena dia berbelok kembali kepada Allah, dia tidak jadi tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Ya, bahkan dia akan menjadi orang yang menguntungkan bagi orang-orang sekitarnya. Rasulullah sendiri ngendika al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam lain selamat dari lisanihi wa yadihi, dari ucapannya dan juga dari perbuatannya. Artinya orang kalau dia kembali kepada Allah, kalau dia kembali berserah diri kepada Allah, ya, potensi untuk merusak kembali menjadi potensi berubah menjadi potensi pembangun. Ya, itu yang menguntungkan bagi kita semuanya. Sehingga mestinya pemerintah Indonesia, pemerintah manapun di negara belahan dunia manapun, itu mestinya itu memberikan dukungan penuh kepada dakwah. Tidak hanya omong saja, tapi memfasilitasi dakwah ini, ya, sehebat-hebatnya, sehingga penduduk negeri ini betul-betul menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang tunduk patuh kepada Allah. Sebagaimana kita pahami, selama yuslimu Islam itu maknanya adalah berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Sehingga kalau orang Islam kok tidak patuh kepada Allah, berarti dia bohong, ya, mungkin munafik atau bahkan mungkin kafir malah seperti itu. Jadi Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah, maka semua teman-teman yang mendengar kajian ini, ya, harus mentransformasikan diri mereka masing-masing, ya, yang tadinya mungkin tidak tunduk patuh kepada Allah, ya, ke depan harus segera tunduk patuh kepada Allah, ya, ya, sehingga aturan-aturan Allah yang digariskan untuk kehidupan manusia di dunia ini, ya, jalan-jalan yang telah disiapkan oleh Rasulullah untuk menuju pembangunan akhlak karimah itu mudah diterima karena patuh dia. Apa yang dikatakan oleh Allah dilaksanakan, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah dilaksanakan. Kita sendiri paham, ya, bahwa di dalam surat Ali Imran ayat 31 di situ dikatakan
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum gitu ya. Jadi katakan jika kamu mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku. Aku di situ adalah Rasulullah. Fattabi'uni maka kamu sekalian mestinya mengikuti fattabi'uni kan gitu. Ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kamu wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu gitu ya. Nah, kemudian di akhir ayat itu diakhiri dengan wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya tentu saja kalau kita orang yang kan keselamatan akhirat dan keselamatan akhirat itu ya, kebahagiaan akhirat, keselamatan akhirat itu hanya diterima, hanya bisa didapatkan dengan qalbin salim, hati yang bersih, maka ya orang seperti itu akan senantiasa berharap ampunan Allah karena manusia itu makhluk khata' wa nisyan, ya tempatnya salah dan lupa, ya, sehingga ketika dia salah, berbuat dosa, lupa, berbuat dosa dan sebagainya, ya karena ketaatannya kepada Rasulullah, karena itikadnya kepada Nabi, Allah menjanjikan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Betapa bahagianya bagi orang-orang yang berdosa, yang mereka itu kemudian diampuni oleh Allah, yang pada hakikatnya tadinya surga telah tertutup baginya, tetapi dengan diampuni dosa-dosanya akan terbuka kembali surga itu untuk dia itu. Nah, oleh karena itu wajar sekali kalau Allah kemudian mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, tetapi tidak hanya da'ilallah saja kan gitu ya. Sebelum masuk ke sana, kaulan di situ perkataannya, tetapi kalau itu perbuatan juga bisa mengatakan fi'lan atau tulisan bisa kitabatan dan sebagainya. Ya, itu bisa luas saja. Segala sesuatu yang mengarah mengajak manusia untuk kembali ke yang terbaik. Apakah itu bentuknya tulisan di koran atau di majalah atau di buletin atau di apapun, tulisan itu mengajak kita kembali ke jalan Allah, itu tulisan yang terbaik. Perkataan juga begitu, perbuatan juga begitu tentunya. Ya, tetapi orang-orang mereka yang senantiasa menyeru manusia kembali ke jalan Allah, ya, itu tidak diperbolehkan oleh Allah, tidak diperkenankan oleh Allah, ya, hanya sekedar menyeru saja, tetapi tidak mengamalkan gitu, ya. Allah sendiri mengingatkan kepada orang-orang Yahudi dan tentu saja peringatan itu juga untuk kita semua, gitu ya. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlunal kitab gitu ya. Itu bisa dicari nanti di dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat berapa di situ cari sendiri gitu ya. Wa antum tatlunal kitab ta'murunan nasa ya. Kamu merintahkan kepada manusia bilbirri dengan kebaikan, bahkan sauna dan kamu melupakan anfusakum ya, diri kamu sendiri kan gitu ya, melupakan dirimu sendiri sedang kamu membaca kitab kan gitu. Nah yang seperti itu tidak diperbolehkan oleh Allah kan gitu. Nah, kalau memang kita ingin berdakwah, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri, dari diri kita masing-masing. Kita membersihkan diri kita, jangan sampai kemudian kita menyeru kepada orang tak menjadi baik, tetapi justru diri kita sendiri tidak baik. Ya, yang ini tidak bisa jadi contoh modelnya seperti itu kan itu. Nah, itu tidak dikehendaki oleh Allah. Maka dari itu di dalam surat Fussilat tadi, ya, itu kemudian ayat itu dilengkapi dengan kelanjutannya wa amila sholihan, wa amila sholihah, orang yang beramal soleh. Artinya orang dai-dai yang menyeru kepada kebaikan itu sendiri, dia juga wajiban untuk membangun kesalehan pada dirinya sendiri. Dai-dai harus menjadi suri teladan bagi orang-orang di sekitarnya di dalam ketaatannya kepada Allah. Karena seruannya itu hakikatnya adalah seruan untuk berbuat taat, berbuat tunduk patuh kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Yang pertama adalah menyeru, kemudian tetap mengamalkan apa yang menjadi seruannya, apa yang dia seru itu harus menjadi bagian dari kepribadiannya dia masing-masing gitu ya. Kemudian waqala innani minal muslimin, qala yaqulu qawlan, itu
juga bisa dimaknai sebagai ucapan atau perkataan, tetapi bisa dimaknai sebagai satu sikap hidup. Waqala muslimin, dan dia bersikap hidup sebagai layaknya seorang yang berserah diri kepada Allah. Artinya dia betul-betul orang yang berserah diri kepada Allah, betul-betul orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, kalau kita kemudian banyak menyeru tetapi tidak tunduk patuh kepada Allah, tidak beramal soleh, ya, amal soleh kita itu tidak merupakan wujud ketunduk patuhan kita kepada Allah. Nah, itu nanti bisa dikatakan kita, kalau seorang guru ya guru jargoni, kiai juga jargoni, ustaz juga jargoni, belum mujarak, belum kakoni gitu ya. Nah, jangan sampai lah kita terjebak dengan yang seperti itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya, mudah-mudahan yang panjenengan lakukan dengan kajian online ini termasuk ke dalam kelompok Da'ilallah, ya, internet, messenger atau fasilitas sosial yang ada di internet ini telah banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya merusak, ya, untuk melaksanakan seruan-seruan setan, untuk publikasi kerajaan setan, ya. Tetapi panjenengan telah memilih ini untuk publikasi kerajaan Allah kan gitu, untuk publikasi kebijakan-kebijakan Allah, publikasi firman-firman Allah. Nah, tentu saja apa yang panjenengan lakukan online ini tentu saja merupakan, ya, perbuatan yang paling mulia, ya, dibanding tentu saja yang lain-lain tadi. Nah, mudah-mudahan kalau panjenengan kelola dengan baik, dipromosikan dengan baik, ya, teman-teman jangan bosan untuk mengajak yang bergabung di dalam online ini. Insya Allah semakin hari pahalanya tentu saja semakin banyak. Kalau kita berbicara pahala, tetapi hendaknya, ya, dakwah itu memang betul-betul merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena tadi sudah dikatakan dakwah itu perbuatan yang paling mulia, ya. Mudah-mudahan dakwah kita semua ini, ya, merupakan wujud rahim, kasih sayang Allah yang namanya ar-rahim kepada kita semua. Nah, kita sudah sering kita bicarakan bahwa kasih sayang Allah itu ada dua macam. Yang pertama sifatnya universal tetapi tidak kekal, dari nama Allah Ar-Rahman, gitu ya. Ar-Rahman, gitu ya. Yang wujudnya adalah harta dunia, kekayaan, pangkat jabatan, kesehatan, kesempatan yang ada di dunia ini. Ya, semuanya diberikan kepada orang kafir maupun mukmin, ya, tetapi sifatnya tidak kekal karena itu hanya bertahan di dunia saja. Dan apa yang kita amalkan ini adalah wujud dari kasih sayang Allah yang namanya Ar-Rahim, ya, yang wujud kasih sayang yang sifatnya kekal tetapi tidak universal. Kekal karena seruan Islam, seruan iman, seruan untuk bertauhid ini akan dibawa kekal sampai akhirat nanti, sampai surga nanti, ya. Sedang dia tidak universal karena hanya diberikan kepada orang-orang yang mengangkat Allah sebagai Tuhannya. Orang-orang yang beriman saja yang diberikan kasih sayang Allah seperti itu. Oleh karena itu, kepada teman-teman yang sedang online, apakah muslim atau bukan muslim dan sebagainya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kasih sayang Allah seperti itu. Menjadi kewajiban bersama untuk menebar yang itu. Karena kita paham, ya, apakah itu keluarga kita, apakah itu tetangga kita, apakah itu teman-teman kita, kalau tidak menerima sayang yang seperti ini, sudah pasti akan menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Siksaannya tidak ada yang sanggup untuk menanganinya, tidak sanggup untuk merasakannya. Ya, kita sendiri juga tidak sanggup karena siksaan itu dahsyat dan bahkan kekal selama-lamanya dirasakan di sana. Jangan sampai kita masuk ke sana. Jangan sampai ada keluarga kita yang masuk ke sana. Jangan sampai ada orang yang kita kenal ke sana. Jangan sampai ada orang yang masuk ke sana. Kita berusaha semaksimalnya, teman-teman yang sedang online yang berbahagia, dengan sabar dan gigih kita mendakwahkan Islam ini dengan sabar dan gigih, ya, untuk mengajak manusia itu kembali ke jalan Allah. Ya, lepaskan penyembahan-penyembahan terhadap yang lainnya selain Allah. Karena yang lain selain Allah itu semuanya adalah makhluk tidak layak, karena manusia ini adalah makhluk yang paling mulia di dalam pandangan Allah. Tetapi kemudian kita malah menyembah makhluk. Apakah makhluk yang kita sembah wujudnya manusia, ataukah makhluk yang kita sembah wujudnya harta dunia, pangkat jabatan, kekayaan dan sebagainya, tidak layak seperti itu. Allah memberikan ganti kepada kita dengan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya, dan kebahagiaan di akhirat yang tidak pernah, ya, terlihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah,
ya terlintas di dalam hati manusia, kebahagiaan yang luar biasa yang tentu saja menjadi iming-iming kita semua untuk mendapatkannya. Yang utama adalah kita terbebas dari siksa api neraka. Ya, andaikan kita bisa bebas dari api neraka itu pun sudah sangat menyenangkan. Tetapi orang yang bebas dari api neraka itu sudah pasti akan dibalas dengan kebahagiaan kekal selama-lamanya di surga itu. Nah, janji-janji Allah itu pasti akan kita dapatkan kalau kita memenuhi syarat-syarat ya untuk menerima janji itu sendiri. Intan suruh Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, intan suruh ayan surkum wa yasabbit aqdamakum. Jika kamu, ya hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan suruh, jika kamu menolong Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan janji Allah untuk mendapat pertolongan dengan kita sendiri disiplin untuk ikut memperjuangkan agama ini karena kita yakin agama inilah agama yang benar, agama inilah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas, sebagai pengantar yang kita bisa bicarakan, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan atau dibahas, monggo waktu kami serahkan. Terima kasih Ustaz waktunya. Untuk sementara ini belum ada pertanyaan yang masuk di sini Ustaz. Oke. Begitu kita lanjutkan. Ya, teman-teman yang berbahagia, para sahabat dulu mendapat kehormatan ya di sisi Rasulullah, ya berperang atas nama dakwah, berperang atas nama Islam, ya. Oleh karena itu di dalam ayat banyak istilah kata-kata jihad, mujahadah dan sebagainya, jihad kita dan sebagainya, ya. Dalam pandangan saya sebenarnya memang dalam keadaan perang seperti itu dan para sahabat terlibat dengan situasi yang seperti itu akan semakin memupuk keimanan, keberanian untuk menghadapi risiko kematian itu akan tumbuh ya di antara para sahabat itu, sehingga mereka itu sangat gigih, sangat kuat di dalam memperjuangkan agama ini ya sampai ke berbagai negeri, sampai dalam kurun waktu yang tidak lama, relatif singkat, Islam itu mekar kemana-mana gitu ya. Tetapi di saat ini kita tidak ada perang di negeri kita, oleh karena itu harus kita utamakan dakwah ini. Karena pada hakikatnya dakwah adalah perang ideologi. Sedang perang yang biasa dikatakan sebagai kita itu adalah perang fisik ya, perang fisik. Nah, jika tidak ada perang fisik seperti ini kita tegakkan perang ideologi dengan cara berdakwah. Mau atau tidak mau kita dalam sehari 24 jam didakwahi oleh lingkungan kita. Apakah itu melalui TV, ataukah itu melalui radio, apakah itu melalui koran, ataukah itu melalui pergaulan dengan teman-teman di sekitar kita, ya? Apakah itu apakah ketika berada di perusahaan, ataukah kita berada di pasar, ataukah kita berada di mall, ataukah kita berada di rumah, kita tidak bisa lepas, ya, dari perang ideologi itu, ya. Cuman yang sangat menguasai sekarang ini adalah ideologi materialisme, sekularisme yang kemudian membuahkan materialisme, kapitalisme, hedonisme dan sebagainya. Tetapi hakikatnya adalah paham sekuler. Ini sedang berkembang di dahsyat ini. Bahkan orang-orang Islam ya banyak di antara sebagian besar malah orang-orang Islam itu ya yang seharusnya mereka diarahkan untuk berorientasi kepada ukhrawi, ya mereka terjebak ya ke dalam orientasi duniawi. Ya sehari 24 jam mereka gunakan untuk memikir, mencari harta, menumpuk harta, menumpuk kekayaan, memikirkan pangkat jabatannya ya agar supaya segera naik dan sebagainya, sehingga membuahkan gaji yang besar dan sebagainya. Mereka yang berjualan, mereka yang berdagang, senantiasa berpikir itu terus untuk mendapat keuntungan yang banyak. Bagaimana mendapat dagangan yang murah, bagaimana menjual dengan harga tinggi, bagaimana menggait pelanggan dan sebagainya. Semua pemikiran-pemikiran itu hanya merupakan bentuk dari kehidupan atau paham pluralisme. Oleh karena teman-teman yang sedang online yang berbahagia, mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Apakah betul yang membuat diri hati kita susah, yang membuat hati kita prihatin,
yang membuat hati kita itu dada kita sesak itu masalah keduniaan. Kalau memang masalah keduniaan itu masih membuat kita sesak, prihatin, ya, tidak nyaman di dalam hati dan sebagainya, mungkin saja kita masih menganut paham sekularisme itu. Meskipun kita tidak ngaji, meskipun kita sudah sholat dan sebagainya, tetapi belum bisa bebas dari jeratan sekularisme itu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, tidak ada gunanya kita beragama ini kan gitu. Ya. Kita tidak mungkin akan bisa mencintai Allah, tidak mungkin akan bisa beramal karena Allah kalau paham yang ada di dalam dada kita itu masih sekularisme seperti itu, karena itu bertentangan dengan Islam. Ya, sekularisme yang mengajak manusia untuk mencintai dunia, Islam mengajak kita mencintai akhirat. Bahkan mereka yang mencintai dunia, ya, itu dikatakan oleh Rasulullah mereka itu sedang terserang penyakit wahan. Ya, penyakit wahan itu didefinisikan oleh Rasulullah sendiri sebagai hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Takut menghadapi resiko. Nah, rugi sekali kalau kita menjadi orang Islam 10, 20, 30, 40, 50 tahun dan sebagainya. Kok ternyata tetap saja yang tertanam yang di dalam hati kita, yang menjadi kecintaan hati kita itu adalah harta dunia, bukan kehidupan akhirat. Ya, kalau yang menjadi kecintaan kita itu adalah harta dunia, ya, maka dalam segala aspek kehidupan kita itu senantiasa akan terarah untuk mendapatkan keuntungan dunia ini. Ya, sehingga orang seperti itu, ya, sikut kanan, sikut kiri, tendang depan, tendang belakang dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya duniawiah itu. Ya. Nah, kalau dia dagang, mungkin dia akan berbuat curang, menipu, berbohong, ya. Nah, tadi di TV itu juga ditampilkan ada orang yang jual tauge, ya, tauge-nya, ya, di dalam rangka membuat tauge supaya awet dan juga supaya kelihatan bersih. Nah, ketika merendam dicampur dengan borak, ya, borak itu termasuk racun dan kimia yang berbahaya. Dan juga dicampur dengan tawas supaya kelihatan bening, bersih, dan sebagainya. Nah, ini susah. Ini orang-orang pedagang-pedagang yang orientasi hidupnya adalah duniawi, kecintanya adalah duniawi, seperti itu. Mereka yang politikus, ya, nah, itu kemudian menghalalkan segala cara. Mau daftar jadi anggota DPR pun dengan ijazah palsu. Ya, mau supaya mendapat suara banyak, dia money politik. Ya, untuk dapat posisi di organisasinya, di partainya, dia harus menyuap, kan itu. Ya, nanti setelah jadi wakil bupati dan bupati, nanti kisruh antara satu dengan yang lainnya, saling berkhianat, saling memfitnah. Ya, bahkan ya sampai kalau kita ingat ya riwayatnya Tunggul Ametung dengan Ken Arok ini saling membunuh, ya, untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, politik itu orang-orang yang mereka itu mencintai dunia seperti itu. Ya, berbeda 180 derajat orang yang mencintai akhirat. Karena keselamatan akhirat itu hanya bisa didapatkan dengan iman dan amal soleh. Ya, maka segala aktivitasnya itu diarahkan untuk agar supaya dia itu mendapat amal dan dinilai sebagai amal soleh yang mendapatkan balasan berlipat ganda di sisi Allah. Ya. Nah, maka dia tidak mau merugikan orang lain, justru yang dia lakukan adalah hal-hal yang menguntungkan orang lain. Kalau berdagang pun dia berada di dalam koridor yang dibenarkan oleh Rasulullah, tidak menipu, tidak berbohong, ya, kemudian tidak menyembunyikan sesuatu yang jelek-jelek dan sebagainya. Jadi pedagang pun dia tetap menjadi pedagang yang berakhlak mulia. Ya, kalau kebetulan dia dititipi oleh Allah amanah sebagai penguasa, sebagai pejabat dan sebagainya, sebagai pejabat pun dia menjadi pejabat yang amanah, tidak menjadi pejabat yang zalim dan sebagainya. Nah, harusnya orang itu seperti ini. Kalau masing-masing individu Islam itu menjadi yang seperti kedua tadi, berorientasi kepada kehidupan akhirat, sehingga amal-amal yang dilakukan adalah amal soleh, sehingga dia selamat dalam kehidupan akhirat, wah, dunia ini betul-betul akan menjadi hebat. Masing-masing individu akan menjadi individu yang berakhlak karimah, ya. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas yang terdiri dari individu-individu berakhlak karimah itu akan menjadi khairu ummah, komunitas yang terbaik,
kemudian negara atau dunia yang didiami, ditempati oleh orang-orang yang berakhlak karimah, ditempati oleh khairul ummah, itu akan menjadi negara yang betul-betul dirahmati oleh Allah, ya. Ya, baldatun thayyibatun, negeri yang thayyib, yang baik, warabbun ghafur, dan mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perusahaan yang betul-betul dirahmati oleh Allah, ya, dan juga dilimpahi ampunan dari Allah, ya. Kalau itu satu masyarakat, ya masyarakat yang betul-betul diridhoi Allah dan sebagainya. Nah, semua itu tentu saja buah daripada dakwah. Semua itu muncul kalau individu berdakwah, orang-orang yang berdakwah, individu dai tadi, individu orang-orang iman itu betul-betul individu yang orientasi hidupnya adalah demi keselamatan akhirat, bukan keuntungan dunia. Karena kalau keuntungan dunia itu akan bawa kerusakan, sedangkan orientasi pada kehidupan akhirat, mendapat keuntungan akhirat itu ya akan mendatangkan kebaikan. Begitu Mas, tadi barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Terima kasih Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk berhubungan dengan dakwah ini tadi. Iya. Setiap kita berdakwah kepada manusia, tentunya kita bisa mengetahui kondisi yang kita dakwai tersebut. Yang kami tanyakan, bagaimana Ustadz cara atau strategi untuk berdakwah kepada manusia yang belum tahu Islam, tapi dia sangat yakin atau percaya pada dewa untuk sesembahan. Mohon petunjuknya Ustadz untuk cara berdakwah yang demikian itu. Iya. Jadi yang pertama adalah berangkat dari hal-hal yang sama. Ya, hal-hal yang sama. Biasanya muamalah dari masing-masing agama itu sama. Ya, dalam hal muamalah itu sama. Nah, ketika kita bergaul dengan teman-teman Buddha atau teman-teman Shinto dan sebagainya atau agama lain, ya tunjukkan bahwa di dalam bermuamalah kita itu menjadi orang yang baik. Karena orang yang berakhlak karimah. Karena buah agama, buah dari satu keyakinan itu ada tampak pada amal. Jadi tutur kata kita harus baik, sikap kita harus baik, ya, senyum kita baik dan sebagainya. Ya, kita suka berbuat baik kepada orang lain, menguntungkan orang lain dan sebagainya. Kalau kita menjadi pegawai, ya pegawai yang jujur, pegawai yang produktif, ya. Pegawai yang inovatif dan sebagainya, sehingga menguntungkan perusahaan, menguntungkan bos yang beragama lain dan sebagainya. Ya, salah satu bukti bahwa pendekatan yang melalui muamalah yang baik itu kita bisa lihat agama Mormon gitu. Ya, agama Mormon itu agama yang didapik diri sebagai agama tanda petik itu ya. Itu menggunakan kitab suci yang mereka sebut The Testament of Jesus Christ gitu ya. Kitab perjanjian Yesus yang lain gitu ya. Itu dari segi akidah ya jelas tidak ada benernya sama sekali. Tetapi dia berkembang di dunia ini dengan pesat. Nabinya dikatakan sebagai nabinya bernama Joseph Smith. Joseph Smith, the only American prophet. Satu-satunya nabi yang berkebangsaan Amerika. Mungkin kita bisa tertawa, nabi kok Amerika dan sebagainya ya. Tetapi kenyataan seperti itu. Nah, agama itu berkembang dengan pesat karena apa? Bukan karena akidahnya, tetapi karena muamalahnya. Karena yang tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah muamalah, ya. Kebaikan muamalah akhlak dari pendakwahnya atau dai-dainya itu. Nah, karena itu jangan kita berharap bahwa dakwah kita sukses kalau di dalam bermuamalah kita itu itu belum menjadi panutan bagi orang lain, belum menjadi contoh orang lain atau malah merugikan orang lain. Jangan berharap dakwah kita bisa sukses seperti itu. Ya. Nah, kemudian perkenalkan ya konsep-konsep Islam itu kepada mereka. Ya, Islam ibadah maupun akidah yang lainnya diperkenalkan. Ya, untuk diperbandingkan dengan konsep-konsep yang ada di sekitarnya. Apakah diperbandingkan dengan Protestan, perbandingkan dengan Katolik, perbandingkan dengan agama dia,
Nah, oleh karena itu kalau kita mau berdakwah dengan teman yang berasal dari Shinto, ya kita harus tahu dulu agama Shinto itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa memperbandingkan. Dengan memperbandingkan begitu, ya akalnya akan bekerja mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, mana yang buruk kan begitu. Nah, kita yakin bahwa Islam ini yang terbaik. Maka ketika kita bandingkan dengan orang lain, ya dalam konteks apapun, ya pasti akan baik. Nah, orang-orang itu pada umumnya mereka itu tidak suka kepada Islam, gitu ya. Tidak suka pada Islam karena misinformasi. Informasi yang masuk kepada mereka tentang Islam itu adalah salah, keliru, ya. Sehingga pesan mereka Islam itu jelek. Agama saya lebih baik daripada Islam. Nah, oleh karena itu langkah kedua tadi, untuk berdialog, kemudian memperbandingkan Islam itu dengan agama dia, ya, itu merupakan langkah strategis, ya, untuk mengajak dia berpikir, membandingkan sendiri, bekerja sendiri, gitu, kan itu. Nah, mudah-mudahan dengan ya tidak usah kita ajak-ajak ayo ke masjid, ayo sholat. Anda akan mungkin ke masjid, tidak akan mungkin sholat orang seperti itu. Nanti ketika kita sudah mengajak dia dengan dialog, kita perbandingkan, biar membandingkan sendiri, nanti dia akan mengambil keputusan sendiri, gitu. Tentu saja semua orang yang kita ajak itu, ya, sikapnya ada dua, menerima atau menolak. Ya. Nah, menolak, ya jangan putus asa. Memang risikonya seperti itu. Menerima, ya sudah untung bagi dia sendiri kan itu. Nah, coba pengalaman itu kita cobakan kepada orang-orang yang berada di sekitar situ, ya. Nah, tetapi sayang, ya, orang Indonesia termasuk di dalam saya khawatir orang-orang Indonesia termasuk ke dalam kelompok yang diremehkan oleh orang-orang Barat dan sebagainya. Saya khawatir kalau yang seperti itu juga merembet kepada orang Korea dan Jepang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus menunjukkan kualitas pribadi kita masing-masing agar kualitas kita yang mencorong itu, bersinar itu, ya, menjadi daya tarik tersendiri bagi dia. Orang Islam itu mestinya seperti ini, tidak seperti gambaran-gambaran jelek yang biasa mereka dengar di media massa dan sebagainya itu. Ya, nah terutama isu-isu yang sering muncul di tengah masyarakat itu harus dikuasai, harus segera paham dan sebagainya. Ya, orang ada pengalaman orang Jepang gitu ya, dia menilai bahwa Islam itu berat dan sebagainya. Karena ada puasa, mereka tidak pernah puasa, tidak biasa puasa, itu kan berat sekali berpuasa gitu ya. Nah, kalau kita menguasai Islam, kita paham Islam bahwa puasa itu kalau tidak mampu membayar fidyah dan sebagainya seperti itu. Nah, itu bisa kita jelaskan kepada mereka arah puasa itu apa, ya, diberi contoh-contohnya dari hadis dan sebagainya. Ya. Orang yang memang betul-betul tidak kuat, meskipun dia sehat, tetapi kalau tidak kuat, itu bisa membayar fidyah dan sebagainya. Arahnya ke sana, arahnya untuk sosial, ya, kegiatan sosial untuk kedermawanan kepada orang lain dan sebagainya itu. Begitu Mas kurang lebihnya. Ya, terima kasih Ustaz. Ini masih menyambung ini tadi. Ya. Ustaz minta caranya. Bagaimana kita bila menasihati kepada orang tua kita, bila dia ditegur langsung, dia merasa tersinggung. Tapi bila dengan sindiran, dia tidak merasa, Ustaz. Mohon untuk diberikan tip yang baik untuk menasihati orang tua tersebut, Ustaz. Iya. Sebenarnya sekarang sederhana sekali kok. Kita sudah punya radio. Orang tua kita di rumah, apakah di Sragen, apa Jayanya, Karanganyar, apa Jogja, Solo, Jakarta. Putar ke radio kita itu. Sederhana sekali. Fasilitasi orang tua kita itu dengan bahan-bahan untuk mengenal agama ini dengan baik. Apakah dengan CD, apakah dengan majalah, apakah dengan brosur. Ya. Kalau memang dengan tatap muka, lisan, ngobrol, dijelaskan, diingatkan, tidak mau, coba dengan cara seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, orang tua kita itu orientasinya seperti apa? Kalau orientasinya itu sekuler, dia minder kepada orang kaya, orang yang pejabat dan sebagainya, mintalah tolong kepada orang yang kaya, orang yang pejabat, dia ngaji, yang dia baik, soleh dan sebagainya, untuk datang ke rumah untuk menasihati.
datang ke rumah naik Mercy, nganggo jasi dan sebagainya, ya aku mengaji, barangkali nanti dia diajak pergi ke Solo ngaji bareng dengan Mercy-nya dan sebagainya. Tua tadi, ya orang tua tadi yang memang orientasinya dunia seperti itu, insya Allah mudah-mudahan saya tunduk karena Allah kan gitu. Ya, di samping itu kemudian dia ya intinya bawa juga ke arah ngaji tadi dengan suasana ngaji akad pagi sana itu betul-betul mampu menggerakkan orang. Ya, untuk tidak abot lagi, tidak ringan, tidak abot lagi atau tidak tidak khawatir lagi menghadapi masyarakat yang menentang, menghadapi perbedaan dan sebagainya, tidak takut mereka karena kelihatan ketika ngumpul di situ itu nampak kita itu banyak. Ternyata saudara-saudara saya banyak, maka saya tidak takut lagi untuk mengamalkan. Meskipun di kampungnya Mas, tetapi ketika kumpul di sana ya bersama-sama dengan orang banyak itu akan mendatangkan kebanggaan terhadap Islam itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu yang pertama tadi fasilitasi dia untuk bisa paham Islam, apakah dengan radio, bacaan, CD dan sebagainya. Kemudian minta tolong kepada orang yang dia hormati, orang dihormati oleh orang tua kita. Ya, kalau di situ ada seorang ustadz yang dihormati, minta tolong ustadz tadi, apa punya teman yang dia dihormati karena kekayaannya, minta tolong pada dia untuk menasihati. Kemudian yang ketiga, bawalah ke akad pagi untuk ngaji di sana. Fasilitasi betul dengan baik. Apakah awalnya kalau tidak mau, apakah awalnya mungkin diajak jajan nyate atau apa, soto atau apa dan sebagainya, nanti mampir ke akad pagi dan sebagainya. Besok begitu lagi, besok lagi begitu. Mudah-mudahan saja Allah memberikan jalan hidayah melalui usaha panjenengan semuanya. Dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang panjenengan perjuangkan itu dikabulkan oleh Allah. Karena itu merupakan kebaikan. Jangan bosan-bosan, jangan patah semangat, selalu gigih ya. Sampai akhir hayat kita untuk berdakwah kepada siapapun yang berada di sekitar kita. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga kita sendiri, jangan sampai kita patah semangat, terus asa, tidak sabar untuk menggeretai orang-orang di sekitar kita agar selamat hidupnya di dunia wal akhirat. Itu Mas. Terima kasih Ustadz, kembali ke pertanyaan lagi. Iya. Ustadz, apakah ada larangannya seorang muslimah membuka auratnya di depan wanita non-muslim? Kebetulan istri sedang hamil dan bidan yang terdekat dia dari non-muslim. Apakah itu ada larangannya Ustadz untuk membuka auratnya? Setahu saya iya, gimana ya, setahu saya tidak ada, tetapi kita harus waspada. Muslim, orang non-muslim itu di depan itu kelihatannya baik pada kita, tetapi hatinya itu tetap tidak suka kepada kita. Ya, tetapi itu kalau kaitannya dengan hamil, bidan yang merawat atau non-muslim ya tidak masalah, karena itu kaitannya dengan profesi kan gitu ya. Ya, kalau memang dokternya adanya dokter non-muslim atau bidannya juga bidan non-muslim, artinya yang berada di Korea dan sebagainya begitu ya tidak ada masalah. Laksanakan dengan baik, tidak apa-apa. Ya. Jadi itu tuntutan profesionalisme, kesehatan, keselamatan ibu, bayi dan sebagainya tidak ada masalah ya. Yang penting semaksimalnya kita menutup aurat ya. Kalau itu kan memang terpaksa harus dibuka di depan dia ya dibuka gitu. Tidak perlu khawatir gitu. Gitu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi. Iya. Tentang larangan meniup makanan yang panas. Itu tuntunannya gimana Ustaz untuk hadisnya dan untuk minta tolong penjelasannya Ustaz tentang makanan. Iya. Iya. Meniup ya. Artinya larangannya kaitannya meniup minuman yang panas begitu kaitannya ya. Jadi meniup minuman di dalam hadis itu memang tidak dijelaskan kenapa kok meniup seperti itu dilarang. Itu memang tidak, saya belum pernah mendapatkan penjelasannya sama sekali yang terkait dengan itu. Tetapi kita sendiri bisa mengoncei kenapa kok begitu. Saya kira itu ada kaitannya dengan mendidik diri kita untuk sabar, ya. Jadi sabarlah ya. Kalau itu di FB dan sebagainya diuraikan ada ini bereaksi dengan itu menghasilkan ini dan sebagainya itu
saya tidak bisa menerima yang seperti itu ya. Tidak ada kaitannya dengan pembangunan akhlak karimah. Rasulullah itu kan datang liutami makarimah akhlak untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak kan itu. Nah, kalau kita mempunyai air panas dan sebagainya, kemudian kita meniup-niup itu, nampak orang itu tidak sabar. Pengen segera untuk bisa diminum dan sebagainya. Ya, padahal kalau kita tahu, kita tiup-tiup berkali-kali pun, kalau itu memang air yang panas baru dicor, ya lama sekali. Tidak baik pemandangan seperti itu. Ya, jadi saya secara pribadi mengkaitkan perbuatan itu. Sabar menghadapi makanan yang masih panas. Tunggu dulu, sambil ngobrol-ngobrol, ngomong dan sebagainya. Nanti biar dingin sendiri, tidak usah ditiup-tiup seperti itu. Kaitannya dengan itu, gitu. Jadi bukan kaitannya dengan kesehatan atau yang lainnya dan sebagainya. Tidak, orang itu malah mandi sauna itu banyak uap-uap itu ya tidak apa. Sehat malah seger itu, ya. Tetapi kaitannya ini insya Allah dengan membangun sikap sabar di dalam setiap individu Muslim itu sendiri. Nah begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Untuk sementara sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Ya, baik teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah. Ya, kita saksikan bahwa negeri kita di Indonesia ini banyak kekacauan, ya, banyak penjambretan, banyak pencurian, bahkan yang akhir-akhir ini banyak pembobolan ATM, kemudian juga bank, kemudian banyak juga perampokan-perampokan yang bersenjata api dan sebagainya. Kemudian di jalan-jalan mereka yang berjuang, katanya berjuang untuk rakyat pun, ya, memperjuang supaya harga BBM tidak naik, ternyata juga banyak yang terlibat kerusuhan antara mahasiswa dengan polisi, saling bandem-bandeman, saling gebuk-gebukan, ya, antara aparat dengan rakyat gitu ya, saling tonjok-tonjokan satu dengan yang lain gitu. Jadi seolah-olah bangsa ini betul-betul sudah kehilangan akhlak. Ya. Nah, karena bangsa ini ya sudah kehilangan akhlak, ya, aturan tidak ditegakkan, ketidakadilan dihancurkan, ya. Sedang dakwah sendiri juga menghadapi tantangan, ancaman dan sebagainya, ya, kita alami oleh kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya seperti itu, ya. Maka mari kita betul-betul kembalikan manusia ini sesuai fitrahnya. Fitrah manusia itu adalah kebaikan. Nah, dan kebaikan itu hanya bisa dikembangkan, disebarkan melalui jalan dakwah itu. Nah, oleh karena itu, mari kita betul-betul berusaha untuk mendukung perjuangan dakwah ini, ya, menjadikan diri kita masing menjadi orang yang berakhlak karimah. Di sasaran dakwah itu kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan kebenaran, sehingga yang tersebar kemana-mana itu adalah kebaikan, kebenaran, akhlak karimah, ketentraman, kasih sayang, perdamaian, pembangunan, bukan perusakan. Ya, sikap saling menghormati satu dengan yang lain, saling tolong menolong, saling bantu membantu, bukan saling merendahkan, meremehkan, saling menghancurkan, tidak seperti itu. Ya, nah hanya orang-orang yang berakhlak karimah saja, yang mereka itu bisa saling bantu membantu tulus karena Allah, saling tolong menolong tulus karena Allah, saling hormat menghormati tulus karena Allah dan sebagainya. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Hanya orang yang berakhlak karimah. Hanya orang yang bertakwa saja. Nah, sedang jalan menuju ketakwaan itu hanya lewat Quran Sunnah. Tidak ada jalan. Ya, maka semua orang yang ingin keselamatan akhirat, semua orang yang ingin dunia ini betul-betul menjadi negeri yang makmur, sejahtera, ya, maka perlu untuk mempelajari Quran. Quran itu adalah hudal muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa maupun yang orang yang menuju ke ketakwaan. Maka dengan menyebarkan Quran kemana-mana, mengajarkan Quran kemana-mana, itu diharapkan ya, manusia ini menjadi kenal Quran, melek Quran. Tetapi perlu kita pahami bahwa berdakwah itu tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu. Bukan transfer ilmu itu yang menjadi titik berat.
Tetapi dakwah itu intinya adalah kembali kepada Allah, dan intinya adalah transfer sistem nilai ya ke dalam diri kita masing-masing. Maka kalau kita ngaji, kita berdakwah itu hanya sekedar mentransfer ilmu atau sekedar mencari ilmu dari pihak jalan dakwah, tidak ada manfaatnya untuk kebaikan. Yang bermanfaat kebaikan adalah ilmu yang disampaikan itu ya segera ditransfer ke dalam dirinya masing-masing, segera dilakukan proses internalisasi nilai-nilai yang diajarkan oleh dai, ustadz, kiai, ulama dan sebagainya seperti itu. Nah, tanpa proses internalisasi itu maka sistem nilai yang diajarkan oleh Allah di dalam Islam itu tidak akan menjadi bagian dari kepribadian kita masing-masing. Ya kalau keadaannya seperti itu, walaupun Islam sudah 10 tahun, 20 tahun tetap saja ya gerenengi, tetap saja fitnah ghibah, ya tetap saja minum minuman keras, tetap saja kerja juga peset, malas, tetap saja kikir dan sebagainya. Mungkin sudah sholat, mungkin sudah puasa, tapi tetap saja akhlaknya tidak akhlak yang mulia. Nah, bukan itu yang diharapkan Islam. Ya. Kalau ngaji atau berdakwah hanya sekedar transfer ilmu, ngaji hanya sekedar untuk mencari ilmu, ya kita hanya sekedar mendengar terkaset di rumah, putar CD di rumah, baca ini, baca itu dapatnya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Untuk mendapatkan ilmu itu hanya salah satu hidayah saja, hidayah ilmu. Tetapi kita harus meraih daya amal dengan mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengamalkan ilmu-ilmu yang terkait dengan kedermawanan, ya, maka kita akan menjadi orang yang dermawan. Infak menjadi bagian dari kepribadiannya, menjadi kesenangannya, menjadi kebahagiaannya. Korban itu menjadi bagian dari kepribadiannya, senang, bahagia, mencikapi datangnya waktu berkorban. Zakat itu menjadi kewajibannya, jadi kesadarannya untuk mengeluarkan zakat penuh karena Allah. Dia sangat khawatir, dia tidak mau sama sekali mengambil risiko untuk tidak mengeluarkan zakat. Merasa sangat berdosa kalau sampai menunda-nunda zakat dan sebagainya. Ya, merasa berdosa kalau melihat tetangganya ada yang memerlukan bantuan, kok dia hanya berpangku tangan dan sebagainya. Ya, nah, harusnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah membiasakan amalan-amalan yang telah disusun oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua yang terkait dengan sistem pembangunan akhlak supaya menjadi orang yang dermawan, ya kita akan menjadi orang yang dermawan. Ya. Orang yang dermawan itu dia tidak akan suka diberi, tidak suka menerima, tapi dia suka memberi. Rasulullah sendiri mengingatkan al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kalau kita mau berdakwah di Korea atau di tempat lain ya, tapi kita tidak mengamalkan sikap-sikap kedermawanan itu dalam kehidupan sehari-hari, pribadian dermawan itu belum terbentuk dalam kehidupan sehari-hari, maka sulit sekali ya untuk menjadi orang-orang sekitarnya dalam kaitannya itu. Ya. Orang-orang sekuler itu akan senang kalau diberi. Maka kita manfaatkan kelemahan itu. Kita banyak memberi orang lain. Ya, sehingga orang lain tadi itu bagikan kerbau yang dicocok batang hidungnya. Batang hidungnya dicocok dengan kedermawanan kita. Bikin orang-orang di sekitar kita itu berhutang budi kepada kita dengan kedermawanan kita. Apakah itu dengan dermawan hartanya, dengan dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan tenaganya, dermawan dengan pikirannya. Ya, apa yang utama adalah dermawan dengan harta karena manusia itu mencintai harta kan gitu. Nah, dari itu kalau paham seperti ini, ya, para dai itu dia akan berusaha untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Tetapi kemudian hartanya itu betul-betul ditumpahkan untuk mendukung perjuangan dakwahnya agar supaya orang-orang lain itu bisa diselamatkan dengan harta yang dia miliki. Hartanya akan menjadi harta yang berkah. Ya, itu di satu sisi.
Di sisi lain, orang itu bisa selamat karena ilmu, maka diajari ilmu dan sebagainya, maka seorang dai yang dia paham tentang itu, dia akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga ilmunya itu bisa disampaikan kepada orang lain, mendapat kemanfaatan orang lain tadi dan sebagainya, hingga dia selamat, bisa membangun dirinya menjadi manusia yang lebih baik daripada kemarin dan sebagainya. Nah, teman-teman yang berbahagia, sangat penting kita dakwah itu menjadi bagian dari kepribadian kita. Kalau dakwah itu telah menjadi bagian dari kepribadian kita akan mudah sekali melihat peluang dakwah itu. Apakah peluang dakwah lewat buletin, apakah lewat brosur, apakah lewat radio, apakah lewat koran, apakah lewat pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, apakah lewat kantor, lewat perusahaan, atau lewat kampus, atau lewat perdagangan dan sebagainya, semuanya bisa menjadi jalan dakwah. Bahkan ketika panjenengan berada di kereta api, di subway dan sebagainya, mungkin sambil ngobrol-ngobrol sekitarnya, atau kita tunjukkan sikap yang baik. Ada orang yang barangkali ballpointnya jatuh atau dompetnya jatuh diambilkan dan sebagainya. Ada orang yang mau begini dibantu dan itu bagian dari dakwah. Tunjukkan bahwa kita itu sebagai orang Islam ya, suka kepada kebaikan gitu. Suka memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bukan mengambil manfaat dari orang lain sebagainya. Nah, kalau semua individu muslim itu seperti ini, dan orang Islam itu tersebar ke seluruh dunia seperti ini, dunia ini akan cepat sekali menjadi baik gitu. Tetapi kalau setiap individu muslim mengerti Islam, tapi tidak mau mengamalkan Islam, maka seluruh sikapnya, seluruh amalnya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mencerminkan, tidak menjadi bagian dari dakwah. Justru menjadi dakwah setan yang seperti itu. Naudzubillah, kita jangan sampai termasuk kelompok orang-orang yang mendakwahkan seruan setan itu. Gitu Mas Kadi, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan monggo. Iya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Ya. Ustadz, sekarang ini saya menggunakan bank konvensional untuk pembayaran atau menerima dan belanja material. Kebetulan pekerjaan saya pemborong bangunan. Apakah penggunaan bank konvensional itu termasuk riba, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, tergantung pemahaman riba. Kalau membahas riba di situ yang dilarang dipahami sebagai tambahan, ya jelas itu termasuk riba. Tetapi kalau pemahamannya bahwa riba yang dosa adalah riba fadl dan sebagainya, riba yang berlipat ganda, tentu saja tidak seperti itu kan gitu. Nah, alangkah baiknya kalau bisa bergeser ke bank konvensional, bank syariah, ya bergeserlah ke bank syariah. Nah, mudah-mudahan saja nanti bank konvensional itu semakin kolaps, bank syariahnya semakin berjaya dan sebagainya, sehingga nanti di mana-mana tersedia bank syariah dengan fasilitas yang segala usaha kita tidak terbatas dan gitu ya. Nah, sementara ya bisa saja seperti itu, tergantung pemahaman panjenengan terhadap riba itu ya. Kalau memang yang dipahami panjenengan riba, sementara ini adalah riba nasiah itu boleh, fadl itu dilarang, ya tetap begitu tidak ada masalah. Tetapi lebih selamat nanti kalau ke depan itu bergeser ke bank syariah, lebih selamat insya Allah seperti itu. Begitu Mas Hadi. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Hong Kong, Ustaz. Iya, silakan. Sebelumnya kami menyampaikan dulu, ini ada beberapa teman yang ada di Hong Kong, kebetulan kemarin dia bercerita, katanya dulu pernah mengumpulkan sekitar 30-an orang untuk jamaah yasinan tahlilan itu. Kemudian alhamdulillah mereka dari salah satu teman itu mendengarkan dari radio MTA. Iya. Kemudian dia menjelaskan ke tuntunan masalah yasinan. Dari teman-teman mereka ada yang kabur dan alhamdulillah masih tersisa sekitar 15-an orang. Insya Allah bisa aktif mendengarkan kajian dari MTA FM, Ustaz. Iya, syukur alhamdulillah, ikut senang saya.
Ya, dari mereka ada keluhan, Ustaz. Ya. Dulu pernah mendengar dari Ustadz Ahmad Sukino bahwa warga MTA, yakni TKW ke luar negeri, nanti kalau pulang ke Indonesia nggak boleh ikut ngaji. Padahal kami yang ada di Hongkong sudah terlanjur di sini, Ustadz. Mohon untuk penjelasannya, Ustadz. Iya. Jadi larangan Al-Ustadz itu berlaku untuk warga yang sudah resmi menjadi warga MTA. Larangan itu sudah dikeluarkan oleh beliau sejak tahun 92, nggak salah sekitar itu. Ya, memang ada 1-2 yang melanggar aturan itu, ya kalau melanggar kena resikonya, tidak boleh ngaji. Tetapi maksud tidak boleh ngaji itu, tidak boleh ngaji di cabang maupun gelombang. Kalau mau ke akad pagi, monggo bebas. Orang-orang Kristen Nasrani aja boleh saja datang ke akad pagi gitu. Ya. Nah kalau panjenengan itu bahasanya MTA, radio MTA itu sudah berada di Hongkong, tentu saja panjenengan tidak kena aturan itu. Karena panjenengan belum menjadi warga MTA. Nah warga MTA itu bagaimana? Warga MTA itu adalah warga yang sudah betul-betul mendaftarkan diri sebagai keluarga besar Majelis anggota keluarga besar Majelis Tahfidz Al-Quran. Jadi di MTA ini ada beberapa strata kajian. Yang pertama adalah tingkat binaan, ya tingkat binaan kita bisa ngaji sebagai tempat binaan itu. Nanti kalau sudah resmi ya jadi cabang dan sebagainya. Nah warga dari binaan itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi anggota MTA dengan mengisi formulir begitu. Nah kemudian kalau sudah ada di cabang, ada peserta baru itu diberi istilah mustami', pendengar. Bukan warga, tapi pendengar. Nah pendengar pengajian di cabang atau di gelombang itu diberi kesempatan beberapa bulan untuk mempertimbangkan. Baru nanti ditawari untuk memilih menjadi warga atau berhenti dari ngaji. Ya, kalau memang dia kesimpulannya kajian ini adalah benar, kajian yang baik untuk keselamatan saya di dunia wal akhirah, tentu saja akan diputuskan untuk menjadi warga. Tetapi kalau kemudian merasa tidak cocok, ya sudah nanti biar ngaji di tempat lain. Ya, karena intinya di ngaji di Majelis Tahfidz Al-Quran tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tetapi betul-betul berakhlak karimah. Ya, untuk bangun kehidupan kebersamaan. Ya, tetapi kalau kemudian di situ hanya menjadi mustami' terus. Nah, nanti kita tidak bisa mendidik, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa melibatkan dia ke dalam berbagai kegiatan yang ada di Majelis Tahfidz Al-Quran ini, yang arahnya adalah untuk membangun akhlak karimah itu sendiri. Ya, maka daripada tidak bisa terdidik, ya, yang mustami' tadi, ya silakanlah ngaji di tempat lain kan begitu. Nah, sekali lagi ke persoalan semula, kalau panjenengan ketika berada di Hongkong, pergi ke Hongkong itu belum menjadi warga MTA, panjenengan tidak terkena pelaturan yang jadi tetap Al-Ustadz tadi. Nah, nanti panjenengan ketika pulang boleh ngaji di cabang manapun sebagai mustami'. Nah, setelah itu kemudian ketika ditawari oleh pengurus menjadi warga, boleh panjenengan memilih menjadi warga dengan mengisi formulir atau memilih untuk tidak menjadi warga. Dengan konsekuensi ngaji di tempat lain, tidak ngaji di cabang itu gitu. Ya, begitu Mas, yang bisa saya sampaikan tentang keputusan Al-Ustadz itu. Ya, terima kasih Ustadz. Berhubung waktu sudah malam dan pertanyaan sudah tidak ada yang masuk, mungkin kajian pada malam hari ini bisa diakhiri Ustadz. Iya, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, begitu pentingnya dakwah, maka mari kita berusaha untuk bisa melibatkan diri kita ke dalam dakwah itu. Ya, apakah melibatkan diri dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan fasilitasnya, dengan uangnya, atau dengan yang lain. Tergantung mana yang kita mampu. Ya, dakwah itu waktunya sangat panjang sampai hari kiamat nanti. Maka perlu tongkat estafet penerus generasi-generasi dakwah. Perlu anak-anak soleh yang nanti yang kita persiapkan untuk menjadi dai-dai penerus kita. Oleh karena itu, teman-teman yang sedang online, yang masih single hidupnya, carilah ya jodoh-jodoh yang berakhlak karimah.
Sehingga di tangan jodoh-jodoh yang berakhlak karimah itulah nanti akan dibina anak-anak supaya berakhlak karimah, supaya menjadi dai-dai yang berakhlak karimah juga. Tongkat estafet dakwah itu ya harus berlanjut, tidak boleh putus. Maka dari itu setiap individu muslim hendaknya menikah dengan individu muslim yang lain yang betul-betul berakhlak karimah, satu dengan yang lain mempunyai misi sama untuk memperjuangkan Islam ini. Ya. Kemudian dakwah itu juga membutuhkan biaya yang amat banyak. Tidak ada kekayaan seorang pun di dunia ini yang mampu dapat dipergunakan untuk mendukung dakwah ini. Nah, oleh karena itu biaya dakwah ini harus kita dukung bersama. Masing-masing individu muslim ya diberi kesempatan untuk ikut terlibat di dalam mendukung dakwah ini sebagai perbuatan yang mulia. Apakah dengan infaknya, apakah dengan sedekahnya, apakah dengan zakatnya dan sebagainya. Jadikan semua itu infak sedekah kita itu bagian dari zakat. Ya, saya sendiri sangat merasa prihatin sebenarnya ketika saya melihat beberapa tahun yang lalu dengan izin Ustadz yang menyantumkan rekening di MTA online untuk infak gitu saja ya. Tetapi ternyata sambutannya amat sangat minim sekali. Ya, ingat rekening itu bukan untuk rekening zakat ya. Malah ada 1-2 yang ngirimkan zakat gitu ya. Ya. Nah, kesadaran umat Islam harus ditumbuhkan ya. Karena tugas dakwah ini adalah amalan jamaah, tugas kebersamaan, maka menjadi satu kesempatan yang agung bagi kita semuanya ya. Harusnya kita merasa beruntung, harusnya kita merasa tersanjung, diberi kesempatan oleh Allah untuk berinfak, untuk bersedekah ya di dalam rangka mendukung perjalanan dakwah itu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa pahami yang seperti itu kan gitu. Nah, kemudian juga ya dakwah itu akan memiliki kekuatan kalau disatukan antara zu ilmin malin zu kuwatin. Antara orang-orang yang mempunyai ilmu, antara orang-orang yang memiliki mal, harta, dan antara orang-orang yang memiliki kekuatan massa, kekuatan anak buah, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ya sedikit gambaran kita tentang dakwah ini memberikan inspirasi kepada kita semuanya, di mana besok kita akan terlibat di dalam dakwah itu, kapan kita akan terlibat di dalam dakwah itu, dalam bentuk apa saya akan memberikan sumbangan kepada dakwah ini, dan sebagainya itu mudah-mudahan menjadi merentak, menjadi obsesi, menjadi keinginan, semangat, menjadi pembangkit motivasi bagi kita semuanya untuk betul-betul bisa terlibat di dalam perbuatan yang dinilai oleh Allah sebagai perbuatan yang paling mulia. Begitu Mas Kadi, kurang lebihnya saya minta maaf, waktu saya kembalikan untuk diakhiri.